Oke, halo, shalom semuanya. Yuk sekarang kita mau baca Tobit yang ke-11. Untuk review dikit, Tobit yang ke-10 itu Tobia pamit kepada mertuanya untuk membawa Sarah istrinya untuk pulang ke rumah ayah ibunya, Tobit. Tobit sama siapa ibunya ya? Kok jadi lupa ya? Ketika mereka mendekati daerah Kaserin yang letaknya berhadapan dengan Niniwe, berkatalah Rafael, "Engkau tahu dalam keadaan manakah kita meninggalkan ayahmu. Karena itu baiklah kita berdua mendahului istrimu untuk menyiapkan rumah itu." Rumah itu salah ketik atau gimana ya? Ini soalnya saya cuma copy paste dari internet aja sih. Nggak ngecek lagi apa emang seperti itu atau salah ketik ini. Oke, sedangkan yang lain-lain meneruskan perjalanannya. Maka bertolaklah mereka berdua. Rafael pun sudah berkata pula kepada Tobia, "Bawalah empedu itu juga." Adapun anjing itu juga mengikuti Rafael dan Tobia. Anjingnya muncul lagi di sini. Dalam pada itu duduklah Hana mengamati jalan yang harus ditempuh anaknya. Oh, Hana nama ibunya, Tobit dan Hana. Oh ya, oke. Ia pun telah mendapat firasat bahwa anaknya tengah datang. Berkatalah Hana kepada ayah Tobia, "Sungguh anakmu tengah datang dan juga orang yang menyertainya." Sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, "Aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Sapukanlah empedu ikan itu kepada matanya. Obat itu akan memakan dahulu, lalu mengelupaskan bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi dan memandang cahaya." Adapun Hana bergegas-gegas mendekap anaknya. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Seperti engkau kulihat, anakku, maka mulai sekarang aku dapat mati." Maka ia menangis. Tobit pun berdiri, dan meskipun kakinya tersandung, namun ia keluar dari pintu pelataran rumah. Tobia menghampirinya dengan empedu ikan itu di tangan, lalu ditiupinya mata Tobit. Ditopangnya ayahnya dan kemudian berkatalah ia kepadanya, "Tetapkan hati, Pak." Selanjutnya obat itu dikenakannya padanya dan dibiarkannya sebentar. Lalu dengan kedua tangannya dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekat Tobia sambil menangis, katanya, "Aku melihat engkau, anakku, cahaya mataku." Ia menyambung pula, "Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar ada di atas kita, dan terpujilah hendaknya segala malaikat untuk selama-lamanya. Sungguh aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi kulihat anakku Tobia." Kemudian masuklah Tobia ke rumah dengan sukacita sambil memuji Allah dengan segenap hatinya. Diceritakannya kepada ayahnya bahwa perjalanannya berhasil baik, bahwa ia telah membawa uang itu dan sudah mengambil Sarah anak perempuan Raguel menjadi istrinya, dan bahwa istrinya masih dalam perjalanan dan sudah dekat pada pintu gerbang kota Niniwe. Maka keluarlah Tobit menjemput anak menantunya pada pintu gerbang kota Niniwe dengan sukacita seraya memuji Allah. Melihat Tobit berjalan dan maju dengan kekuatannya seperti dahulu, tanpa diantar oleh siapapun, maka tercengang-cenganglah penduduk kota Niniwe. Tobit pun lalu memaklumkan di hadapan mereka bahwa ia telah dikasihani oleh Allah yang telah mencelikkan matanya. Memaklumkan itu memberitahukan kayaknya ya, mengumumkan kayaknya. Ya, bahasa jadul.
Akhirnya Tobit mendekati Sarah, istri anaknya Tobia. Lalu diberkatinya dengan berkata, "Selamat datang, anakku. Terpujilah Allahmu yang mengantar engkau kepada kami. Hai anakku, Tuhan memberkati ayahmu, memberkati anakku Tobia, dan memberkati engkau sendiri, hai anakku. Masuklah ke rumahmu dan selamat, dengan berkat dan gembira. Masuklah, hai anakku." Pada hari itu juga terjadilah kegembiraan untuk semua orang Yahudi yang diam di kota Niniwe. Kemenakan Tobit, yaitu Ahikar dan Nadab, ikut bergembira pula dengan Tobit. Oke, jadi Pasal 11 menceritakan kepulangan Tobia, dan Tobia menyembuhkan mata Tobit ayahnya dengan empedu ikan, dan mereka bersuka cita, happy ending. Semua yang mengharapkan happy ending sama-sama kita bilang amin. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.